Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga kalian tetap baik dan tetap semangat ya belajar di rumah. Hari ini kita bertemu lagi di materi tematik, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini materi Bahasa Indonesianya yaitu tentang perbandingan dua teks. Anak solih dan solihah bisa membuka dalam buku USBN Bahasa Indonesia halaman 21. Perbandingan dua teks. Membandingkan dua teks merupakan upaya menemukan persamaan atau perbedaan informasi dari dua teks. Cara membandingkan dua teks. Yang pertama, mencari ide pokok dari setiap teks. Anak solih dan solihah, kedua teks dapat memiliki ide pokok yang sama, namun dengan penyampaian dan penjelasan yang berbeda. Yang kedua, cari perbedaan dan persamaan dari dua teks. Pada dua teks yang berbeda, juga memiliki persamaan unsur-unsur intrinsik dan simpulan isi cerita. Jadi, unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam cerita. Jadi, anak solih dan solihah, contoh unsur intrinsik itu bisa berupa tokoh, tempat, dan pesan yang disampaikan oleh penulis atau di dalam cerita tersebut. Anak-anak solih dan solihah, berikut ini adalah contoh membandingkan dua teks. Anak solih dan solihah bisa membukanya dalam buku USBN halaman 21. Teks 1. Manfaat air bagi manusia sangatlah banyak. Jika tidak ada air, manusia tidak bisa hidup. Manusia memerlukan air untuk minum, mandi, masak, dan kegiatan lainnya. Air juga membuat tanah menjadi subur dan tidak gersang. Dari tanah subur tersebut, manusia dapat menanam berbagai tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Teks 2. Makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Sumber mata air banyak ditemukan di daerah pegunungan. Dari gunung, air akan mengalir ke laut. Makhluk hidup tinggal dan beraktivitas di sepanjang aliran tersebut. Oleh karena itu, air menjadi faktor utama ada atau tidaknya makhluk hidup pada suatu daerah. Persamaan kedua teks tersebut adalah A. Manfaat air bagi manusia. B. Manfaat air bagi makhluk hidup. C. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan. D. Air adalah kebutuhan hewan dan tumbuhan. Anak solih dan solihah, kita akan membandingkan kedua teks yang sudah kita baca tadi. Mana jawaban yang paling tepat? Anak solih dan solihah, kita akan mencarinya sesuai dengan tahapan atau cara membandingkan dua teks yang sudah kita pelajari tadi. Cara yang pertama adalah kita mencari ide pokok dari setiap teks yang ada dan yang sudah kita baca tadi. Teks yang pertama, ide pokoknya adalah manfaat air bagi manusia sangatlah banyak. Nah, letak ide pokoknya ada di bagian awal. Kemudian kita akan mencari ide pokok pada teks yang kedua. Teks yang kedua, ide pokoknya adalah makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Sama di teks 2 juga, ide pokoknya terletak di bagian awal. Langkah selanjutnya adalah mencari perbedaan dan persamaan dari kedua teks yang sudah kita baca. Anak solih dan solihah, kita akan membahas teks bagian pertama dulu. Teks bagian pertama adalah isinya tentang manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa manfaat air itu bisa untuk minum, mandi, masak, dan kegiatan lainnya. Jadi, teks 1 itu membahas tentang manfaat air. Sedangkan teks yang bagian kedua membahas tentang makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jadi, di teks kedua ini persamaannya adalah sama-sama membahas tentang air, yang dimana air ini merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi, indikasi suatu daerah ada makhluk hidupnya adalah di mana ada aliran sungainya. Anak solih dan solihah, selanjutnya kita akan membandingkan persamaan kedua teks yang sudah kita baca. Bagian A adalah manfaat air bagi manusia. Dari kedua teks yang sudah kita baca, tidak hanya manfaat air untuk manusia saja, tapi untuk makhluk Allah yang lainnya. Jadi yang A kurang tepat ya jawabannya. Selanjutnya yang bagian B, manfaat air bagi makhluk hidup.
Nah, di bagian sini tidak spesifik dan dimana bagi makhluk hidup itu untuk apa? Untuk kehidupan atau untuk hal yang lainnya. Nah, kita lihat yang bagian C ya, Nak. Yang C adalah A sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, di bagian C sama-sama membahas tentang manfaat air bagi kehidupan. Bisa dilihat di bagian ini, manusia memerlukan air untuk minum, mandi, masak, dan kegiatan lainnya. Kalau untuk teks yang bagian kedua, bisa dilihat di bagian awalnya, makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, di bagian sini sudah kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa air sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, yang bagian D adalah air adalah kebutuhan hewan dan tumbuhan. Nah, sedangkan kedua teks ini tidak hanya menjelaskan air sebagai kebutuhan hewan dan tumbuhan, tetapi juga sebagai kebutuhan manusia juga. Jadi yang bagian D kurang tepat ya, Nak, jawabannya. Jadi dari pilihan A, B, C, dan D, pilihan yang tepat adalah di bagian C, yang dimana kedua teks ini membahas tentang manfaat air bagi kehidupan. Nah, kehidupannya tidak hanya manusia, tapi hewan juga, dan kemudian makhluk Allah lainnya, yaitu tumbuhan dan manusia. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Indonesia sudah selesai ya, Nak. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas di buku USBN Bahasa Indonesia halaman 22 sampai dengan halaman 25. Nah, mengerjakan soalnya soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Kunci dari suksesnya bahasa Indonesia adalah membaca dengan teliti, dan kemudian jika masih belum paham, anak solih dan solihah bisa membacanya ulang. Jadi bisa membacanya 2-3 kali sehingga jawaban yang dipilih itu tepat. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa bertanya dengan Bu Erni ataupun bisa bertanya dengan guru kelasnya masing-masing. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Bu Erni tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya untuk mengerjakan tugas hari ini.